Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Mukhlisin Kemantren Tulangan Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, kita berada di bulan Muharram. Bulan Muharram itu jamaah sekalian bulan pertama dalam kalender Hijriyah atau tahun Hijriyah. Jamaah sekalian yang berbahagia, ketika kita membaca sejarah Islam atau tarikh Islam, itu pasti kita menemukan di dalam buku sejarah itu kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali tidak ditulis tahunnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena memang belum punya tahun kaum muslimin.
seringkali ditulis tahun gajah. Karena pada saat itu Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah dengan membawa pasukan bergajah. Dan pada waktu itu pas kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karena itu, untuk mengenang peristiwa itu dinamakan tahun gajah. Padahal perlu kita ingat jamaah sekalian, pada waktu itu tahun 571 Masehi. Artinya apa? Tahun Masehi yang dicetuskan oleh kerajaan Romawi atau kekaisaran Romawi sudah ada. Artinya tahun Masehi, tahun Persia, bahkan boleh jadi tahun Cina sudah ada. Tapi kenapa sejarah itu senantiasa ditulis dengan tahun gajah, tidak dengan tahun-tahun yang sudah ada? Artinya apa jamaah sekalian? Artinya memang kaum muslimin, orang-orang Islam itu kepingin punya identitas tersendiri jamaah sekalian. Itulah yang dikatakan ishadu bi anna muslimun. Ishadu bi anna muslimun. Saksikan kami ini, semua kami ini orang-orang Islam yang harus punya identitas tersendiri. Oleh karena itu jamaah sekalian, pada waktu kekhalifahan Umar bin Khattab, kaum muslimin sudah luas wilayahnya, sudah menyebar Islam ini, sehingga perlu administrasi yang jelas. Nah, dari situlah jamaah sekalian, Umar bin Khattab memanggil para sahabat kita kaum muslimin harus punya tahun sendiri. Disitulah jamaah sekalian dirapatkan. Ketika dirapatkan, ada sahabat yang usul, bagaimana kalau tahun kita itu dimulai tahun kelahirannya Nabi Muhammad? Banyak yang tidak sepakat jamaah sekalian. Ada yang usul lagi, bagaimana kalau dimulai diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul? Banyak yang tidak sepakat. Bagaimana kalau dimulai dari kematiannya atau wafatnya Nabi Muhammad? Banyak yang tidak sepakat. Ada yang usul lagi, bagaimana kalau dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah? Akhirnya apa jamaah sekalian? Akhirnya banyak atau bahkan mayoritas sahabat bersepakat. Dan itulah yang menjadi penanda tahun Islam, yakni tahun Hijriyah, karena ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad bersama sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa jamaah sekalian kok dipilih penandanya itu hijrah itu? Karena jamaah sekalian, dari hijrahnya inilah awal daripada revolusioner Islam, awal daripada mancanegara harus disiarkan dengan Islam. Dan termasuk juga jamaah sekalian, dalam hijriah itu penuh perjuangan, penuh pengorbanan dari para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu penandanya yang dipilih adalah hijrahnya Nabi Muhammad bersama sahabatnya dari kota Mekah ke kota Madinah, akhirnya terkenal dengan tahun Hijriah yang saat ini jamaah sekalian sudah memasuki tahun 1447 Hijriah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jamaah sekalian yang berbahagia, dan yang perlu kita ketahui juga jamaah sekalian, bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia. Sesuai dengan namanya, Muharram bulan yang mulia. Masjidil Haram adalah masjid yang mulia. Artinya apa jamaah sekalian?
di dalam bulan Muharram, bahkan disebutkan di dalam surat At-Taubah itu jamaah sekalian, ada 4 bulan haram, artinya bulan yang mulia. Hendaknya kalian semua tidak berperang, yakni bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Zulhijjah, dan bulan Zulqa'dah. Ada 4 bulan. Oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita memasuki bulan Muharram, di dalam pikiran orang Jawa atau tradisi Jawa atau mindset orang Jawa, justru dianggap bulan Muharram itu bulan yang sial. Dan inilah yang perlu kita beri pencerahan. Perlu kita beri pencerahan jamaah sekalian, bahwasanya bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, bukan bulan yang membawa sial. Oleh karena itu di dalam orang-orang Jawa itu tidak boleh dengan acara nikahan, hajatan, membangun rumah, pindah rumah, dan lain sebagainya. Dan ini adalah perkara yang salah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui juga jamaah sekalian, bahwasanya tahun Hijriah itu dihitung peredarannya itu dalam peredaran bulan jamaah sekalian. Peredaran bulan. Oleh karena itu tahun Hijriah itu juga disebut tahun Qamariyah. Tahun Qamariyah. Kalau di dalam bulan-bulan Masehi atau tahun Masehi jamaah sekalian, peredarannya itu dihitung dari peredaran matahari. Oleh karena itu sering disebut tahun Syamsiyah. Lah ketika kita peredaran dalam Qamariyah dalam bulan ini sangat pas sekali jamaah sekalian, yakni ketika kita ibadah di dalam ajaran Islam itu hampir semuanya itu dihitung dengan peredaran bulan. Misalnya jamaah sekalian, bagaimana menentukan 1 Ramadan, bagaimana menentukan 1 Syawal, bagaimana menentukan 10 Zulhijjah, itu semua adalah dihitung dari tahun-tahun atau kalender Hijriah, dan sangat pas sekali ketika itu memang disyariatkan di dalam peredarannya bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan termasuk juga jamaah sekalian yang lebih penting juga yang perlu kita ketahui, bahwasanya saat ini tahun 1447 Hijriah, artinya di dalam tahun Hijriah itu adalah abad ke-15. Jadi jamaah sekalian, kita saat ini memasuki pada abad ke-15 Hijriah. Dan ketika kita memasuki abad ke-15 Hijriah, kita harus ingat. Ingat ke siapa jamaah sekalian? Ingat kepada pendahulu kaum muslimin. Ingat kepada ulama-ulama kaum muslimin terdahulu. Ingat kepada cendekiawan kaum muslimin terdahulu. Ada apa jamaah sekalian? Yakni kata kaum muslimin, cendekiawan muslim yang dahulu puluhan tahun yang lalu jamaah sekalian. Dia berpesan, ingat, nanti ketika tahun abad 15 Hijriah akan terjadi kebangkitan kaum muslimin di seluruh dunia. Ini jamaah sekalian. Ini yang harus kita ingat. Nanti pada abad ke-15 Hijriah akan terjadi kebangkitan kaum muslimin di seluruh dunia. Dan ini sudah memasuki tahun ke-47. Tahun ke-47. Berarti masih ada waktu sekitar 53 tahun lagi.
Dan ini insya Allah kita juga yakin seyakin-yakinnya. Karena para ulama Islam, cendekiawan Muslim itu adalah orang-orang yang punya basirah, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya pandangan ke depan terhadap Islam. Suatu saat nanti di tahun 15 Hijriah itu akan terjadi kebangkitan kaum muslimin di seluruh dunia. Dan rasa-rasanya saat ini sudah kita tapaki jamaah sekalian. Dengan adanya di mana-mana baik secara kultural, banyak kaum muslimin sudah sadar yang namanya hijrah dari kehidupan yang jahiliyah menuju kehidupan yang sehari-harinya harus dilandasi keislaman. Begitu juga dengan struktur sebuah negara. Banyak sekarang yang sudah menjalin yang namanya ukhuwah Islamiyah antara negara-negara kaum muslimin. Contohnya jamaah sekalian, ketika terjadi konflik antara India dan Pakistan, alhamdulillah negara-negara yang mayoritas kaum muslimin kita saksikan semuanya membela Pakistan. Artinya apa? Ada sentimen, ada emosi bahwa kita semua adalah umat Nabi Muhammad, kita semua adalah kaum muslimin. Itu dari sebuah negara, dan belum yang lain-lainnya lagi jamaah sekalian. Dan bahkan saat ini kita saksikan yang mengiris hati kita, yakni saudara muslim kita di Palestina yang masih selama 70 tahun di alam penjajahan orang Israel, orang kufar. Wabil khususnya di Gaza saat ini yang begitu mengerikan. Tapi angin segar kelihatannya ke depannya, insya Allah izul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan umatnya sebagaimana yang didengungkan oleh para ulama, para cendekiawan muslim ini akan terwujud jamaah sekalian, yakni di abad ke-15 Hijriah. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita memasuki di bulan Muharram ini, kita senantiasa memperbaiki, menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, fikroh kita, pemikiran kita, yang hendaknya kita senantiasa kembali kepada ajaran dan nilai-nilai Islam. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.